Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 April 2024. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-9 ayat 20. Demikian dikatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pasti pernah melontarkan suatu protes. Benar enggak? Kita pasti pernah membantah. Misalnya anak yang protes atau membantah kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya berkata, boleh keluar rumah tapi harus sudah sampai di rumah jam 9. Wah, anak langsung protes. Loh kok kayak gitu Pak, Ma? Kok jam 9? Teman-temanku boleh kok pulang nyampe jam 11 malam. Misalnya, ya enggak? Atau yang berteman, ya, saling protes, saling membantah. Karyawan protes atau membantah kepada pimpinannya. Warga negara protes atau membantah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan lain sebagainya. Jujur saja Bapak Ibu saudara-saudara, di mana-mana tempat, bahkan di hampir semua tempat, protes itu sudah sering kali terjadi. Misalnya di rumah sakit, ya, di tempat kita bekerja, di sekolahan, di lingkungan tempat kita tinggal, bahkan tahu tidak, protes itu juga sudah sampai loh di gereja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus protes? Mengapa harus ada bantahan itu? Mungkin kita akan berkata, loh kok begitu? Harusnya begini dong. Wah, itu salah. Kalau saya nggak seperti itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, memang ketika apa yang kita lihat, ketika apa yang kita rasakan, ketika apa yang kita dengar tidak sesuai dengan keinginan kita, kita langsung protes, kita langsung membantahnya. Apalagi kalau kita melihat suatu tindakan atau praktek ketidakadilan, atau ketika kita sendiri diperlakukan dengan tidak adil, wah, kita pasti langsung protes, kita tidak terima. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita sering protes terhadap kebijakan, tindakan, perlakuan orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tahu enggak bahwa kita pun sering protes loh kepada Tuhan. Benar enggak? Ayo Bapak Ibu saudara-saudara, kita jujur yuk. Pernah enggak protes sama Tuhan? Pernah enggak membantah Tuhan? Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak hanya sekedar protes, kita tidak hanya sekedar membantah Tuhan, kita juga mau marah, kita kecewa sama Tuhan. Benar nggak? Ayo Bapak Ibu saudara-saudara, angkat tangannya dulu. Siapa yang pernah protes sama Tuhan? Siapa yang pernah sampai marah, kecewa sama Tuhan? Kita bilang apa? Tuhan kok begini? Kok begitu Tuhan? Kenapa yang gemuk harusnya yang langsing? Kenapa yang hitam harusnya yang putih? Kenapa yang keriting harusnya yang lurus? Kenapa perempuan harusnya laki-laki Tuhan? Dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita protes kepada teman kita, kita protes kepada orang tua kita, bahkan kepada pimpinan kita, mungkin kita berkata itu wajar. Ya itu pantaslah, itu layaklah. Tapi bagaimana dengan protes kita kepada Tuhan? Wajarkah? Boleh gak kita membantah kepada Tuhan?
Boleh nggak kita marah, kecewa atas keputusan atau tindakan yang diambil oleh Tuhan? Bolehkah? Tidak boleh. Kita tidak pantas, kita tidak punya hak untuk membantah atas apapun yang sudah Tuhan tetapkan. Kenapa? Karena kita ini ciptaan. Dan Tuhan itu pencipta kita. Dia berdaulat penuh, Dia berkuasa penuh atas apapun. Tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Tidak ada yang bisa mendikte Tuhan. Tidak ada yang bisa membantah atau protes kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin dalam kehidupan kita tidak selalu yang kita alami itu sesuai dengan keinginan kita. Pantaskah? Layakkah kita marah kepada Tuhan? Tidak pantas, tidak layak. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang kita alami, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tidak berhak untuk membantah kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, siapakah kamu hai manusia yang bisa membantah kepada Allah? Dapatkah bejana berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Oh, tidak bisa. Bejana tidak bisa berkata kepada pembentuknya, oh aku buat seperti ini, oh aku buat lonjong, aku buat oval dan lain sebagainya. Tidak bisa. Pembuat bejana yang berhak untuk menentukan bagaimana bentuk bejana yang akan dia bentuk. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa membantah, protes siapa yang akan Tuhan selamatkan. Ya enggak? Siapa yang akan Dia berkati? Kita tidak punya hak. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tetap bersyukur, tetap berterima kasih kepada Tuhan, apapun, bagaimanapun yang kita alami. Sebab yakinlah, kalaupun itu harus kita alami, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang kau alami, bagaimanapun kondisi hidupmu, tetaplah bersyukur kepada Tuhan dan percayalah, setiap apapun yang Tuhan tentukan, yang Tuhan rancangkan kepada kita, itu adalah rancangan yang terbaik buat kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu dan mengingatkan kami bahwa kami layaknya sebuah bejana tidak bisa membantah kepada sang pembuat bejana akan bentuk yang dibuat kepada kami. Demikian juga dengan kami terhadap Engkau, Tuhan. Kami tidak bisa membantah setiap keputusan-Mu. Kami tidak bisa protes, bahkan kami tidak layak untuk marah, kecewa atas apapun ketentuan, ketetapan, rancangan yang sudah Tuhan buat. Yang dapat kami lakukan adalah menerima setiap keputusan Tuhan, mengucap syukur senantiasa apapun yang kami alami, yang kami terima daripada Engkau, Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Engkau pencipta kami, sedangkan kami ini adalah ciptaan-Mu. Bapa, jangan biarkan kami membantah terhadap Engkau, Tuhan. Tapi biarlah kami selalu bersyukur, berterima kasih kepada-Mu, Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang Maha Baik. Setiap rancangan-Mu, setiap keputusan-Mu adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, termasuk hak-Mu, kedaulatan-Mu untuk menetapkan kami menerima keselamatan yang daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua lansia. Tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, berkati kami Tuhan. Kalau ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang sedang berduka, tolong Tuhan hiburkan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap apapun yang kami lakukan, segala aktivitas maupun pekerjaan kami di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan.
pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami, supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan dan yang kami ucapkan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Horas.